Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia, yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini, tanggal 11 Oktober, judul renungan kita, Perumpamaan tentang doa yang tak henti-henti. Ayat hafalan, Lukas pasal 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana harus berdoa. Doa adalah sarana komunikasi antara jiwa kita dengan Allah. Sebagaimana yang tertulis di dalam Ellen G. White Prayer, halaman 3, paragraf yang kedua. Yesus tidak hanya mengajarkan bagaimana harus berdoa, tetapi harus berdoa dengan gigih dan berdoa dengan tidak putus-putusnya. Berdoa terus ketika engkau meminta kepada Tuhan dan jangan pernah putus asa. Untuk menegaskan supaya selalu berdoa dengan gigih dan tidak putus asa, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan seorang janda yang tidak pernah berhenti memohon. Di kota itu, ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 18 ayat 3. Lama dan beberapa kali janda itu menyampaikan permohonan, tetapi hakim itu menolak. Tetapi janda itu tidak pernah berhenti dan terus memohon kepada hakim itu. Inilah yang hendak diajarkan Yesus. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Berdoa itu harus seperti bernafas, yaitu bernafas tidak pernah bisa berhenti. Demikian juga berdoa tidak boleh berhenti. Setiap nafas harus menjadi sebuah doa. Alasan mengapa banyak orang merasakan bahwa mereka berada dalam cobaan adalah karena tidak menetapkan Tuhan selalu di hadapan mereka. Sebagaimana yang tertulis di dalam Ellen G. White Prayer, halaman 76, paragraf yang kedua. Dengan kata lain, dengan berdoa yang tidak berkeputusan itu akan membuat kita selalu merasa dekat dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menjawab doa yang gigih itu digambarkan oleh Yesus lewat perumpamaan hakim itu. Karena ketika hakim itu lama tidak mengabulkan permohonan janda itu, tetapi pada akhirnya hakim itu berkata, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 18 ayat 5. Tentu, sifat Allah tidaklah sama seperti sifat hakim itu. Sifat Allah sangat jauh berbeda dan tidak dapat disamakan dengan hakim itu. Tetapi yang ingin ditegaskan oleh Yesus adalah sikap janda itu yang tidak mau putus asa menyampaikan permohonannya. Oleh sebab itu, berdoalah dengan gigih dan jangan pernah putus asa. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa jika kami berdoa, kami tidak boleh berputus asa. Dan tolonglah kami supaya kami boleh selalu berdoa dengan terus-menerus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.